Pernah kepikiran gak sih buat mulai bisnis yang gak cuma untung, tapi juga punya dampak nyata buat orang banyak? Nah, ngebangun apotek di Indonesia itu bisa jadi salah satu jawabannya. Ini tuh perjalanan yang menjanjikan, tapi yaitu juga penuh tantangan yang persiapannya harus matang banget. Nah, mungkin kamu salah satunya yang punya mimpi besar buat punya usaha sendiri. Usaha yang gak cuma ngasilin duit, tapi juga benar-benar ngebantu kesehatan orang-orang di sekitar kita. Kenapa apotek? Karena permintaannya itu konstan. Ya logis aja, selama ada manusia, kebutuhan soal obat dan alat kesehatan pasti bakal selalu ada kan? Tapi, justru karena perannya penting banget, persiapannya itu harus super matang, nggak boleh dianggap enteng sama sekali. Oke yuk kita bedah bareng-bareng. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas semua yang perlu kamu tahu. Mulai dari ide awal, urusan surat-surat, modal, sampai strategi biar apotek kamu nanti nggak cuma buka, tapi juga bisa sukses dan berkembang. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa sih harus apotek? Di tengah lautan pilihan bisnis, kok apotek ini tetap jadi semacam primadona yang bisnisnya stabil banget? Gini, fundamental bisnis apotek itu kuat banget. Kebutuhan orang soal kesehatan kan nggak pernah ada matinya, dan trennya tiap tahun positif terus. Tapi yang lebih seru lagi, apotek zaman sekarang tuh bukan cuma tempat jual obat. Kamu bisa banget lo berinovasi, nambahin layanan kayak tes kesehatan simpel, atau nyewain alat kesehatan. Ini bukan cuma soal nambah pemasukan, tapi juga soal memperkuat posisi apotek kamu sebagai pusat layanan kesehatan di lingkungan situ. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, fondasinya. Tanpa perencanaan dan legalitas yang benar, semuanya bisa ambiar di tengah jalan. Sebelum melangkah lebih jauh, kamu harus punya blueprint yang jelas dulu. Konsep apotekmu mau kayak gimana? Mau jadi apotek umum yang serba ada? Atau mau fokus ke produk-produk herbal, misalnya? Dari situ, baru deh susun rencana bisnis yang detail. Dan yang paling penting, yang ini nggak bisa ditawar sama sekali. Kamu wajib punya apoteker penanggung jawab atau APA. Merekalah otaknya, jantung dari semua urusan legalitas dan kefarmasian di apotek kamu. Oke, kenalan dulu sama teman baik kamu dalam urusan izin, OSS RBA. Ini tuh gerbang satu pintu buat semua perizinan usaha di Indonesia. Jangan panik dulu, kedengarannya mungkin ribet ya. Tapi sistem ini justru dibuat buat nyederhanain proses yang dulu bisa berbelit-belit. Semuanya dimulai dari sini. Terus, gimana alurnya? Sebenarnya simpel kok. Langkah pertama, bikin akun di OSS buat dapat NIB. Pastikan pakai kode KBLI 47721 ya. Itu kode khusus buat bisnis apotek. Kedua, pastikan semua tenaga ahli kamu, dari apoteker sampai tenaga teknis kefarmasian, surat izin praktiknya lengkap dan valid. Ketiga, siapin semua dokumen dan unggah. Terakhir, tinggal tunggu. Nanti Dinas Kesehatan bakal datang buat survei lokasi. Kalau semuanya oke, surat izin apotek atau SIA bakal keluar. Beres! Oke, urusan legalitas sudah mulai kebayang ya. Sekarang kita ngomongin dua hal yang nentuin banget kesuksesan di awal. Duit dan tempat. Modal dan lokasi. Jadi butuh modal berapa sih? Nah, berdasarkan banyak perhitungan, angka ini nih bisa jadi patokan awal buat kamu. Tentu aja ini bukan angka saklek ya, bisa lebih, bisa kurang. Tapi setidaknya ini ngasih gambaran yang cukup realistis. Angkanya kelihatannya gede ya, tapi coba deh kita pecah jadi dua bagian utama. Pertama, ada investasi awal yang sifatnya tetap, kayak sewa tempat, renovasi, beli rak, kulkas, komputer, dan lain-lain. Kedua, ada biaya operasional buat setahun pertama. Ini penting banget. Ini buat bayar gaji, stok obat awal, listrik, internet, dan sebagainya. Ingat ya, jangan cuma fokus ke biaya bangunannya aja, tapi siapin juga dana buat napas bisnis di tahun pertama. Soal lokasi, ini kuncinya. Apotek kamu itu harus gampang dilihat dan gampang dijangkau. Tempat paling ideal itu ya di pemukiman yang padat penduduk, dekat sama klinik atau puskesmas, dan pastinya di pinggir jalan raya yang rame. Dan satu hal nih yang sering diremehin tapi fatal banget akibatnya, parkiran. Percuma tempatnya bagus kalau pelanggan susah parkir, mereka bakal malas datang lagi. Oke, izin beres, modal ada, lokasi dapat yang strategis. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara ngejalanin mesin bisnis ini sehari-hari? Ini dia, jantungnya bisnis kamu. Perhatiin baik-baik manajemen stok itu, ya ampun, ini yang ngebedain apotek sukses sama yang gagal. Terapin sistem FIFO, first in, first out. Jadi barang yang datang duluan ya harus dijual duluan. Pakai software biar efisien, jangan lagi manual. Analisis juga mana obat yang cepat laku, mana yang jarang dicari. Akibatnya kalau manajemennya jelek, fatal banget. Rugi karena obat kedaluarsa, duit mandek di stok yang nggak gerak, dan yang paling parah, pelanggan jadi nggak percaya lagi sama kita. Selain urusan stok, ada beberapa hal lain yang nggak kalah pentingnya. Pilih distributor atau pedagang besar farmasi yang resmi dan harganya bersaing. Wajib hukumnya, semua produk harus punya izin edar dari BPOM.
Dan tentunya pelayanan dong, pelayanan yang ramah, informatif, di tempat yang bersih dan rapi. Itu yang bikin pelanggan betah dan mau balik lagi. Gini, memulai bisnis itu satu hal, tapi buat bertahan dan terus tumbuh, itu tantangan yang sesungguhnya. Yuk kita lihat jebakan apa aja sih yang harus dihindari. Nah, ini dia daftar kesalahan fatal yang sering banget ngejebak para pemula. Mulai dari stok yang berantakan, salah pilih supplier, sampai jual obat kemahalan. Tapi coba perhatiin deh poin 4 dan 5. Nggak punya SOP yang jelas dan ngelola semuanya serba manual. Di zaman sekarang, ngelola semuanya manual itu sama aja kayak nyari penyakit, bikin boros waktu dan rawan rugi. Di tengah semua urusan teknis tadi, ingat pesan ini ya. Bangun bisnis yang sehat dan dipercaya orang itu butuh waktu. Nggak ada yang instan, sabar dan konsisten itu kuncinya. Jadi kita udah bedah nih semua langkah teknis buat bangun apotek yang kokoh. Sekarang pertanyaan terakhir buat kamu renungin. Setelah semua fondasi ini jadi, apa yang bakal jadi pembeda? Apa yang bakal bikin orang milih apotek kamu, bukan apotek sebelah? Nah, jawabannya ada di tangan kamu.